Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang yang percaya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Yes. Tepuk tangan semua buat Yesus Tuhan kita. Ini tahun pembebasan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan
inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski zaman ujian, cobaan, pedang, gelap, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, dan yang datang. Yang telah ada, dan yang akan yang datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, dan yang datang. Yang telah ada, yang ada, dan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Tepuk tangan. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, layak dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Yesus Tuhan,
muliakan Engkau Yesus Kristus. Kami agungkan Engkau Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Ku sembah selamanya Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Musik saja, saudara, teduh dalam hadirat Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan takut dengan pandemi. Jangan takut sama bahkan corona sekalipun. Mau pandemi, mau corona, krisis ekonomi, semuanya tidak sebanding dengan kebesaran kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Anda bukan memuliakan pandemi, memuliakan corona, memuliakan Tuhan lebih. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dimanapun engkau saudara. Tuhan Allah kita maha hadir, omnipresent. Muliakan Dia, muliakan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan, kami sembah. Kira lama sandura mata siande rama. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian ini Tuhan berikan dari Mazmur 23. Biasanya
6 nama Tuhan di Mazmur 23 ini saya khotbahkan. Tiba-tiba Tuhan berikan melodinya, lalu Tuhan berikan kata-katanya. Tentu belum sempurna, tapi biarlah ini meneguhkan bahwa Tuhan punya banyak nama. Tetapi Dia adalah Tritunggal yang Esa. Di dalam Bapa Surgawi, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mazmur 23 mulai ayat 1. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rapa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rapa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yes, kita teduh dalam hadiratnya. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rapa, penyembuhku. Yes Lord. Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar dari pendalaman firman bersama-sama. Dan tema kita saat ini adalah kasih di tengah badai. Saya ulangi, kasih di tengah badai. Bukan badai di tengah kasih, bukan. Kasih di tengah badai. Kisah kasih tentang Nabi Yunus. Nats kita akan ambil dari kitab Yunus 4 ayat 11. Ini perkataan Tuhan Allah kepada Yunus tentang kota Niniwe. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pujian yang dahulu sekali pernah juga menyentuh saya. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia seperti Niniwe yang besar. Jutaan jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripada
Nah, ternyata ini perkataan yang sama Tuhan berikan bukan hanya kepada Niniwe, bisa kepada Indonesia, bisa kepada Papua New Guinea, teman-teman bangsa Afrika, Amerika Latin, Amerika Selatan, semua bangsa. Karena Yesus cinta semua bangsa. Dan hari-hari ini badai pandemi sedang melanda ke seantero dunia. Tapi tema kasih tengah badai ini akan menginspirasi kita untuk kita tetap di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Kita naikkan pujian lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Masih ingatkah saat pertama saudara dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana saat kita menyadari bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih indah daripada rancangan kita sendiri. Namun kemudian kita merasa sukacita itu hilang. Perlahan demi perlahan karena kita menghadapi yang namanya cobaan hidup. Dan salah satunya seperti cobaan pandemi saat ini. Ingat, yang menerima pandemi ini bukan hanya kota kita, bangsa kita, semua bangsa. Tuhan Allah sedang menguji seluruh umat manusia. Di tengah badai pandemi yang tidak kunjung selesai, masihkah kita menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan? Atau sebaliknya, kita malah semakin terpengaruh, kita fokus kepada badai, ombak dan gelombang, dan kita ketakutan. Sehingga Anda hidup penuh dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Bahkan sebagian ada yang paranoid. Sebagian besar beberapa orang akhirnya meninggal bukan karena COVID, tapi karena paranoid, ketakutan. Karena ketakutan maka imunnya lemah, imannya habis, akhirnya habis-habisan. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat, saudara tidak sendirian. Tetapi apakah itu akan menjadi kita semakin kuat atau lemah? Alkitab berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Salah satu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang pilihannya adalah contoh di kitab Yunus ini. Kita lihat Yunus 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Perhatikan baik-baik, Yunus artinya merpati. Yang namanya burung merpati pasti nurutlah sama tuannya. Tapi kali ini merpatinya berbeda. Ini merpati setengah burung hantu kali. Karena responnya berbeda. Ayat yang kedua, bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Harusnya kan Yunus berkata, ya Tuhan ini aku siap pergi. Seperti Musa menjawab panggilan Tuhan. Seperti Yosua menjawab panggilan Tuhan.
Namun Yunus memberi respon yang berbeda. Kitab Yunus 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka, bukan ke Niniwe, ke Tarsis, jauh dari hadapan rencana Tuhan. Kita kalau ke Israel biasanya diajak mampir ke bekas reruntuhan kota Yafo ini. Jadi kisah Yunus bukan fiksi, bukan dongeng, ini juga ada di sejarahnya. Jadi mereka yang mengatakan kitab suci itu fiksi, jangan-jangan orangnya sendiri itu yang fiksi. Mohon maaf. Kita berumur cuma 120 tahun mencoba menilai kitab suci yang umurnya sudah ribuan tahun. Kitab suci ini ditulis oleh 40 orang dari berbagai latar belakang, isinya sama. Yunus menjadi hidup karena diulangi oleh Yesus dan berkata seperti Yunus, keren. Ada apakah Niniwe sehingga Yunus begitu menolaknya? Latar belakang apa yang membuat Yunus jadi kayak alergi dengan kata Niniwe? Padahal kata kejahatannya sudah sampai kepadaku, kata Tuhan. Pada ayat yang pertama menyatakan suatu keadaan yang sangat meresahkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang penuh kasih begitu bergetar melihat kejahatan Niniwe yang sudah di puncak. Niniwe dalam bahasa Latinnya adalah Ninive. Artinya kota yang luar biasa agung. Adalah ibu kota Asyur yang tertua dan disebut juga kota penumpah darah. Karena mereka tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, baik dan jahat. Dikatakan di kitab Nahum pasal 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu, yaitu Niniwe. Seluruhnya hanya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Artinya kota ini sudah pada ambang batas yang diizinkan Tuhan. Sejalan dengan masa kejayaannya, Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Kota itu digambarkan sebagai kota penumpah darah, penuh dusta, perampasan. Nahum menggambarkan kejahatan Niniwe bagai singa yang buas menerkam dan berlangsung terus-menerus. Yunus sendiri memiliki nama yang berarti merpati seperti saya sampaikan tadi. Tetapi kenyataannya karakternya tidak seperti merpati. Lebih mirip burung hantu atau burung lainnya yang liar. Yunus sangat kuat menolak panggilan Tuhan dan pergi ke Tarsis. Ada apa di Tarsis? Tidak ada sama sekali alasan untuk dia ke sana. Yunus memilih Tarsis karena Tarsis adalah ujung barat sejauh mungkin dari Niniwe. Sedangkan Niniwe ada di ujung timur. Secara harfiah Yunus memilih untuk melakukan kebalikan dari apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Ini namanya ngeyel atau keras kepala. Di tengah badai ada kasih. Ingat hari-hari ini? Hari-hari ini mungkin keadaan kita sama seperti Nabi Yunus yang berada di tengah kehidupan yang penuh dengan pandemi. Pandemi COVID-19 belum selesai-selesai juga. Membuat kita kadang merasakan kelumpuhan dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan, dan masih banyak lagi sehingga ada yang sudah PSBB secara negatif, pesimis, stres, bosan, bingung, lama-lama bisa linglung. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dulu waktu kerusuhan tahun 98 kita berkata, ini hanya Indonesia, kita bisa ngungsi ke negara lain. Sekarang negara lain juga ada pandemi yang sama, mau ngungsi kemana? Ke bulan, belum tentu ada PLN dan juga air di sana. Pastikan hari-hari ini Anda tidak lari sembarangan. Larilah ke kaki Tuhan.
Terkadang kita merasa ingin lari saja, seperti Yunus yang menolak semua hal yang mengharuskan kita untuk bertahan. Semua emosi dan gejolak seakan ingin dilampiaskan walau tidak tahu kepada siapa. Mari kita coba dalami Yunus pasal 1 ayat 15. Sebelum saya bacakan Yunus 1 ayat 15, saya beritahukan bahwa sementara kapal itu berlayar, Yunus tidur di bagian bawah kapal itu. Semuanya oke, good. Tiba-tiba badai datang, topan menghantam. Kapal terombang-ambing. Tentu kapten kapal agak bingung, ini tiba-tiba seperti ini kenapa ya? Juga kita sedang bingung hari-hari ini, tiba-tiba ada pandemi kenapa ya? Dulu kan hanya menyerang negara satu, negara dua, sekarang semuanya. Dan waktu mereka mencoba membuang muatan kapal, tetap kapalnya oleng. Dan mereka akhirnya diberi kepekaan. Sepertinya ada yang tidak berkenan di hati Tuhan dan Tuhan ingin orang itu menyadari kesalahannya. Maka mereka membuang undi. Kedapatan Yunus, baru kapten kapal tanya, kamu siapa? Dia berkata, saya nabi Tuhan yang keras kepala. Dia disuruh ke timur tapi saya ke barat. Akhirnya Yunus sadar, silahkan saya siap untuk dilempar ke laut sebagai bayar harganya saya karena saya salah. Yunus sudah pasrah. Gara-gara saya kapal ini terombang-ambing, seluruh dunia kena badai topan, lebih baik saya. Yes. Ayat 15 mencatat Yunus pasal 1 ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Deep tenang. Peace, damai. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan nasar. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar, yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Ini ada yang kontra. Dari mana kita tahu 3 hari 3 malam? Alkitab mencatat. Dan Yesus juga mengkonfirmasi. Seperti Yunus anak manusia 3 hari 3 malam. Di kuburan dan dibangkitkan. Tetapi ada satu mahasiswa teologi yang ngotot sama gembalanya. Pak Gembala, belum tentu 3 hari. Yang lebih ideal dan logika itu 3 jam. 3 hari Yunus bisa kehabisan oksigen dan mati. Gembalanya berkata, gini aja, nak, kita bertanya nanti sama Yunus. Nabi Yunus di surga kita tanya, kamu di perut ikan 3 hari atau 3 jam? Setuju mereka. Tapi dasar mahasiswa teologi yang berlulus, Pak Gembala, kalau Yunus di surga kita bisa tanya bareng-bareng. Lah kalau Yunus di neraka? Gembalanya dengan tenang berkata, begini anak muda, kita bagi juga. Kalau di surga saya yang tanya, di neraka kamu aja yang tanya. Akhirnya anak muda itu minta ampun dan akhirnya memilih untuk percaya. Pelarian Yunus ternyata tidak berhasil. Saat kapal yang ditumpanginya menuju ke Tarsis, tiba-tiba badai, topan besar datang dan mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi Yunus. Lagu tadi kita nyanyikan, di saat badai bergelora. Kalau Anda sedang dalam jalan Tuhan, no problem. Gelombang itu meneguhkan penyertaan Tuhan atasmu. Tapi kalau kau sedang meninggalkan panggilan Tuhan, hati-hati. Yunus yang sempat bersembunyi akhirnya menyerahkan diri. Dia sempat cuek, bebek, dia tidur saja, tidak peduli. Akhirnya menyerahkan diri kepada awak kapal, kapten kapal. Dan dengan sukarela meminta agar ia dibuang ke laut. Agar badai mereda. Tepat sekali. Saat Yunus dibuang ke laut, seekor ikan
menelan Yunus dan badai tenang. Mari kita dalami Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Ini doa Yunus setelah Yunus bertobat di perut ikan. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Anda perlu tahu ini joke tapi bisa terjadi. Kalau Yunus tetap keras kepala, tegar tengkuk, dia bukan dimuntahkan dari mulut ikan, tapi dia masuk terus ke dalam pencernaan ikan, lambung ikan, dan dia dikeluarkan dari belakang dalam bentuk bubur Yunus. Selesai sudah. Saudaraku kekasih, 3 hari lamanya Yunus berdoa dalam perut ikan. Ajal yang seharusnya menjemput jadi urung mendekat setelah Allah mendengarkan doa dan nasar Yunus. Maka Yunus pun dimuntahkan ke darat. Dan hebatnya, tepat di daratan Niniwe. Kalau kita hitung logika itu ikannya itu berapa kecepatannya ya? Jangan ditanya. Waktu dia dilempar dimakan ikan pun itu sudah mujizat. Dimuntahkan ke daratan Niniwe itu powerful. Hari-hari ini saya dan Anda jangan mikir yang tidak kepikir. Percaya dan terima tuntunan dan langkah dari Tuhan. Yunus 3:1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepada Niniwe seruan yang kufirmankan kepadamu. Kali ini respon Yunus beda, ayat 3. Pasal 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan. Karena dia sangat besar, 3 hari perjalanan kalau kita berjalan di kota itu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus 3:6 mencatat setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubah rajanya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah di abu. Pasal 3:7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe harus bertobat. Bahkan manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan, disuruh puasa barengan. Ayat 8, harusnya semuanya manusia dan ternak berselubungan kain kabung dan berseru dengan suara keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Respon Niniwe di luar dugaan Yunus. Respon Niniwe berbeda dengan yang diharapkan Yunus. Anehnya Yunus merasa bahwa orang kafir tidak layak menerima anugerah. Jadi dia kaget dan kesal. Sebenarnya ada juga sejarah, nenek moyang Niniwe pernah menyerang nenek moyang Yunus. Jadi Yunus ada kepahitan. Cabut Tuhan cinta segala bangsa yang sudah-sudah. Ikuti perintah Tuhan. Bahkan kekesalannya diutarakan kepada Tuhan. Yunus beranggapan sebaiknya Niniwe dibinasakan karena kejahatannya. Yunus tidak menyadari kasih dan anugerah Allah juga tersedia bagi Niniwe dan bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, pasal 4 ayat 1. Saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah kesombongan Yunus yang perlu dipatahkan. Sampai di sini Yunus masih keras kepala. Perlu dilempar ke laut lagi rasanya. Yunus berkata kepada Tuhan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya sudah tahu kok Anda masih ngawur toh Yunus. Yunus 4 ayat 4. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah Yunus? Kau siapa Yunus?
Di tengah pandemi dan gelombang badai seperti ini jangan marah-marah. Tanda orang stres. Ingat bukan hanya Indonesia, bukan hanya kotamu, seluruh bangsa, seluruh negara. Ada beberapa catatan penting yang menjadi anti klimak dari apa yang diharapkan Yunus terhadap Niniwe tentunya. Yunus dan Allah seakan-akan berdiskusi, bagikan layaknya seorang sejajar dengan yang lain. Itu hebatnya Tuhan Allah kita. Yang dibicarakan tidak main-main, yaitu keselamatan sebuah kota besar. Dan di pasal 4 ini terlihat sekali, ada 3 pelajaran kasih di tengah badai dari kisah Yunus. Pelajaran pertama, Allah tidak memperhitungkan kesalahan Yunus sebelumnya. Kadang itu kalau manusia disakiti, ditolak, dibantah, menyimpan itu. Apalagi pemimpin. Kalau bisa di PHK aja. Tapi nomor 1, pelajaran kasih di tengah badai dari teladan Nabi Yunus ini. 1, Allah tidak memperhitungkan kesalahan Yunus. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala kesalahan kita. Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi waktu menjadi kering seketika, Yunus marah. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Pelajaran kedua, Allah memberikan Yunus second chance, kesempatan kedua. Allah kita selalu memberi kesempatan kepada Daud, kepada Musa, kepada Petrus, kepada saudara, kepada saya. Itu hebatnya Tuhan Allah kita yang selalu memberi kesempatan kedua. Gunakan dengan baik. Yudas tidak mengikuti ini, tewas dia, menggantung diri. Saul tidak mengikuti ini, tewas dia membunuh dirinya sendiri. Yunus 4 ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dengan ngeyelnya Yunus berkata, selayaknya aku marah sampai mati. Aduh Yunus. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam, dan binasa dalam 1 malam pula. Tetapi kau menginginkan Niniwe dihukum. Sangat-sangat tidak ada kasih. Yang ketiga terakhir, anugerah Allah kepada Yunus dan Niniwe dan bangsa yang lain asal mau bertobat sama. Yunus 4 ayat 11 kita baca di awal tadi, bagaimana Tuhan tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar. Mereka tidak bisa membedakan kiri dan kanan, baik dan jahat. Pastikan hari ini saya dan saudara meneladani kesempatan keduanya Yunus dan juga berespon yang benar seperti 2 Tawarik 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, mencari wajah Tuhan, bertobat, Tuhan pasti mendengar dari surga, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Biarlah kami belajar kasih tengah badai itu. Bukan yang terjadi atas Yunus, atas Niniwe, juga atas kami. Dalam Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa menyertai kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi Iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah
yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa
dan ular naga. Sungguh artinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan